Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan membahas perkembangan agama Buddha pada masa Mataram kuno. Sebelum itu, terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Salura Novita. Perkenalkan, nama saya Lavina. Perkenalkan, nama saya Donis Liberty. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gaby. Berikut poin-poin yang akan kami bahas dan dibacakan oleh siapa. Poin pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terbagi atas dua periode, yaitu berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan berpusat di Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10. Terdapat dua wangsa atau dinasti yang berkuasa di Mataram kuno, Jawa Tengah, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu dan Shailendra atau Buddha. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Pada akhir abad ke-8, di bawah pemerintahan Sri Damatungga, wilayah Mataram kuno, di bawah dinasti Shailendra, mencapai masa kejayaan, yaitu dengan luas wilayah hingga mencapai semenanjung Malaya. Setiap pergantian raja, kerajaan Mataram kuno semakin pesat kemajuannya. Sri Damatungga digantikan oleh Indra atau Shailendra yang berhasil menaklukkan Chenla atau Kamboja. Pada saat dipimpin Samarantungga, ilmu seni di kerajaan Mataram kuno mengalami kemajuan pesat yang ditandai dibangunnya Candi Borobudur. Perbedaan antara Kerajaan Mataram kuno dan juga Mataram Islam. Kerajaan Mataram kuno merupakan sebuah kerajaan agraris yang berkembang melakukan perdagangan di sekitar aliran sungai Bengawan Solo. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal dengan Bumi Mataram berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Raja pertama Mataram kuno adalah Raja Sanjaya dari Wangsa Sanjaya. Pemerintahan Kerajaan Mataram kuno kemudian dikenal terbagi menjadi dua, dinasti atau wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya yang bercorak Hindu dan Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan agraris yang juga mengandalkan sektor perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Raja pertamanya adalah Sutawijaya atau dikenal dengan Panembahan Senopati. Sementara raja terbesar dari Kerajaan Mataram Islam adalah Sultan Agung Hanyokrokusuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam disebabkan adanya perebutan kekuasaan antara politik dan adu domba VOC. Perkembangan agama Buddha di masa Mataram kuno. Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda kepercayaan, yakni dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu berada di Jawa Tengah bagian utara dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha berada di Jawa Tengah bagian selatan. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, agama Buddha mulai berkembang di Mataram. Dalam prasasti Sakkara sekitar abad ke-8 yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah, tertulis bahwa Rakai Panangkaran telah berpindah dari agama Siwa ke agama Buddha. Raja-raja dan perannya pada masa Mataram kuno. Sanjaya adalah Raja Medang pertama yang memerintah sekitar tahun 732 sampai 746 dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Salah satu peranan Sanjaya adalah sebagai pendiri Kerajaan Medang atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno. Rakayan Penangkaran adalah Raja Mendong kedua yang memerintah sekitar tahun 746 sampai 784 dengan gelar Sri Maharaja Rangkai Panangkaran Diyah Pancapana. Sri Maharaja Rangkaiwara adalah raja keempat Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah sekitar tahun 800-an. Nama ini ditemukan dalam daftar raja-raja Medang dalam prasasti Mantiasih 800 sampai 820 Masehi. Dara Nindra atau kadang disingkat Indra adalah seorang raja dari Wangsa Shailendra yang memerintah sekitar tahun 782.
Namanya ditemukan dalam prasasti Kelura dengan disertai gelar Sri Sanggrama Danajaya. Rakai Garung adalah Raja Medang ke-6 yang memerintah sekitar tahun 829 sampai 847. Dalam prasasti Mantiasih, nama gelarnya ialah Sri Maharaja Rangkai Garung. Rakai Pikatan adalah Raja Medang ke-7 yang memerintah sekitar tahun 847 sampai 855. Ia adalah raja setelah Rakai Garung dan sebelum Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi adalah Raja Medang ke-8 yang memerintah sekitar tahun 855 sampai 885. Ia adalah raja setelah Rakai Pikatan dan sebelum Diah Tangguas. Diah Jabang adalah Raja Medang yang memerintah sekitar tahun 894 sampai 898. Ia memerintah antara 21 November 894 sampai dengan 10 Mei 898 Masehi. Namanya dikenal dalam prasasti Mantiasih dan prasasti Wanau Tengah 3. Sri Maharaja Rakai Watu Pura Diah Balitung Sri Darmodaya Maha Sambu adalah Raja Kerajaan Medong periode Jawa Tengah yang memerintah dari 9 Juni 898 sampai dengan pertengahan tahun 910. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan Bali. Sri Maharaja Rakai Sumba Diah Wawa Sriwijaya Lokana Maotungga adalah raja terakhir yang memerintah Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram Kuno, yang berkuasa sekitar tahun 927 sampai 929. Poin kelima, sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal adalah prasasti dalam bentuk candra sangkala berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Desa Kaliwuli, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti yang ditulis pada stela batu ini menggunakan aksara Paliwa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang yang berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, ini ditulis dalam huruf Prananggari dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, Prasasti Balitung atau Prasasti Tembaga. Kedua adalah prasasti berangka tahun 907 Masehi yang berasal dari Wangsa Sanjaya, Kerajaan Mataram Kuno. Prasasti ini ditemukan di Kampung Matese, Magelang Utara, Jawa Tengah dan memuat daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Yang keempat, Prasasti Kelura. Prasasti Kelura merupakan prasasti batu berangka tahun 782 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelura di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan batu prasasti Kelura sudah sangat aus, sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Yang keenam, yaitu adalah Candi Peninggalan Kerajaan di Mataram Kuno. 1. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Badungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di lereng Gunung Unggaran. Candi ini ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1804 dan merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Shailendra
abad ke-9 atau tahun 977 Masehi. Yang kedua ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi. Pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra, Borobudur adalah candi atau kuil terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Yang ketiga adalah Candi Mendut. Candi Mendut adalah sebuah candi bercorak Buddha. Candi yang terletak di Desa Mendut, Jalan Mayor, Kusen, Kota Mungit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini letaknya berada di sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra di dalam prasasti Karang Tengah yang berarti 824 Masehi. Disebutkan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Wenwana yang artinya adalah hutan bambu. Keempat, yaitu Candi Pelausan. Candi Pelausan adalah sebutan untuk kompleks pencandian yang terletak di Dukuh Pelausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Adanya kemuncak stupa Arca Buddha, serta candi-candi perwara atau pendamping kecil yang berbentuk stupa, menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang atau juga dikenal dengan sama nama Kerajaan Mataram kuno. Yang kelima adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi juga disebut sebagai Rara Jonggrang. Ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Nama asli kompleks candi ini adalah Siwarga, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa, dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam Arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, dikarenakan aliran Shaiwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. Yang keenam ada Candi Sambisari. Candi Sambisari adalah candi Hindu atau Siwa yang berada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, posisi kira-kira 12 km di sebelah timur kota Yogyakarta. Arah kota Solo atau kira-kira 4 meter sebelah barat kompleks Candi Prambanan. Candi ini diperkirakan bangun pada dekade awal ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Dari Wangsa Shailendra, perkiraan ini didasarkan pada gaya tulisan lempengan emas yang terbaca Om Siwa Satana yang ditemukan 1977 di kompleks candi. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok 3. Terima kasih dan Namo Buddhaya.